Kali ini kehadiran sebuah smartwatch dari brand yang suka buat TWS. Ya, ini dia Tozo S5. Untuk tampilan kemasannya sendiri terlihat Tozo dari smartwatch S5 ini terlihat simple dan seperti di TWS ya. Di bagian atasnya ini adalah spesifikasinya. Dia sudah memakai panel layar AMOLED dengan 1,43 inch, 100 plus sport modes dengan IP68 waterproof. Langsung aja kita open, buka di sini. Mantap. Oke, kelengkapannya dia dibagi-bagi seperti ini ya, kotak-kotak kecil, dan ini sepertinya untuk strap. Kita lihat strapnya. Oke, untuk kualitas strapnya dia dari TPU gini ya, modelnya lentur, buckle dari logam dengan satu penyangga strap. Untuk user manualnya terlihat kecil banget ya untuk boxnya. Oke, dilipat seperti ini ternyata si Tozo. Aplikasinya dia memakai Tozo Wear. Ini bisa scan dari barcode app-nya di sini, kemudian atau juga bisa download dari Play Store maupun App Store. Oke, dia menggunakan seperti biasa ya, 2 pin magnet. Nih kecil dempet seperti ini. Dan ini dia smartwatch ya. Oh, wow, pertama kali lihat saya merasakan ini dia punya display benar-benar flat ya, rata gitu, dan juga diameternya cukup besar dan lebar guys. Build quality-nya sendiri juga terbilang solid. Frame case-nya ini dari metal, logam ya, alloy. Kemudian dia punya belakang dari back case-nya adalah plastik PC. Kalau kita perhatikan di bagian tulisan tertulis 46 mm. Kalau diperhatikan untuk di bagian tangkai strapnya ini ada lebihnya ya guys. Ini untuk menopang strap kalau menurut saya sih. Jadi ketika menginstal atau memasang strap ini lebih cepat dan mudah. Seperti biasa, saya cas untuk pertama kalinya sudah terisi 94%. Emang seharusnya sih begitu ya guys kalau gadget ya. Untuk pengecasan jangan sampai full 100%, sisakan sekitar 5% atau 10%. Ya, ini harus kita install dulu aplikasinya Tozo Wear App. Saya coba pertama kali di device iOS, mendownload aplikasinya Tozo Wear App. Sekalian aja kita lihat-lihat untuk aplikasinya Tozo Wear. Bagian watch face tambahannya ini dikategorikan gitu ya, dipisah-pisah. Kalau saya lihat sih ini nggak terlalu banyak banget. Yang bagian bawah ini namanya album, kita bisa custom watch face-nya. Watch face awalnya nih benar-benar mantap sih menurut saya. Jarum jam analognya menyapu. Mungkin next ada yang mengepel gitu ya. Ada yang bilang ini mirip seperti smartwatch-nya si Eagle waktu saya upload ke TikTok gitu. Bisa mampir ke TikTok saya, Freddy Use. Bagian tombol atasnya ini tidak bisa diputar, jadi dia hanya bisa ditekan aja. Untuk tampilan menu utamanya dia seperti ini. Saya coba tes untuk swipe ke atas dan ke bawah, ini berasanya smooth banget ya. Wah, mantap sih ini. Seperti berasa 60 Hz. Saya coba double klik di bagian tombolnya ini untuk mengganti view UI, dia tidak bisa ternyata. Jadi kita bisa ubah tema menu view UI-nya ini dari setting, nanti kita lihat ya. Di menu shortcut dia tidak ada jalan pintas ke tampilan tema, hanya ada tampilan brightness, tinggal di tap-tap aja. Di menu setting kita baru bisa pilih menu view, dia ada 3 pilihan ya guys, jadi nggak terlalu banyak ya. Saya tes salah satu di menu olahraga outdoor, dia ini belum built-in GPS smartwatch-nya, dan seperti ini tampilan exercise-nya. Saya swipe ke kiri ataupun ke kanan, ini tidak bisa menampilkan Bluetooth music, jadi cuma di menu olahraga aja. Untuk fitur telepon, Bluetooth call dia ini tersedia ya, sudah built-in speaker dan mic. Saya tes dari iPhone atau iOS, ini bisa untuk melakukan panggilan langsung dari via WhatsApp. Notif chat masuk dari WhatsApp juga saya lihat ini dia bisa, tetapi membaca sedikit karakter pesan aja, nggak bisa banyak karakter ya. Dan fontnya terbilang bagus sih, dia rapi dan tidak terlalu kecil. Daya tahan baterainya sendiri tertulis ini bisa sampai seminggu lebih atau sekitar 10 harian, tetapi untuk baterai kapasitasnya tidak tertulis ya di sini di bagian deskripsi produk. Karena saya ini baru unboxing, jadi saya belum bisa menyimpulkan daya tahan baterainya ini kuat berapa hari. Untuk displaynya sendiri sudah memakai panel layar AMOLED dengan resolusi yang besar serta ukurannya ini juga termasuk besar. Saya lihat-lihat untuk watch face pilihan dari bawaan smartwatch-nya ini nggak terlalu banyak ya, dikit ya. Rata-rata dia warnanya ini full black. Ketebalannya saya ukur dia ada di 12 mm dengan lebar case-nya ada di 46 mm lebih. Lock to lock ada di 52 mm lebih.
dengan strap lebarnya 22 mm. Nah, untuk berat keseluruhan smartwatch ini lumayan loh guys. Dia bobotnya ada di 60 gram lebih. Kalau untuk berat dari smartwatchnya aja saya copot strapnya ada di 42 gram lebih. Watch face yang bisa disimpan di smartwatch ini terinstallnya hanya bisa satu aja. Dia nggak bisa lebih dari satu ya. Jadi nggak bisa banyak untuk menampung downloadan watch face dari aplikasi. Kalau dipakai ke lengan saya yang ukurannya lingkar 16 cm, strapnya ini lumayan kepanjangan dan lumayan lebar juga. Kemudian kita lihat juga di bagian penyangga strap, dia hanya disediakan satu pilihan penyangga strap aja. Kualitas strapnya sendiri halus, tetapi ini menurut saya terlalu lentur ya. Jadi ketika dimasukin ke penyangga strap ini agak susah, melejit-melejit gitu guys. Ya seperti ini tampilan strapnya yang ukuran 22 mm, terlihat cukup lebar ya. Case ketebalannya terbilang standar, cuma diameternya nih yang lumayan besar kalau menurut saya. Saya tes untuk race to wake, berjalan dengan baik dan cukup responsif menurut saya. Di bagian fitur-fiturnya terbilang standar sih kalau saya lihat ya. Smartwatch ini dia ada heart rate monitor yang sekali di tap dia ini langsung memulai berjalan secara dinamis atau otomatis. Untuk SpO2 blood oxygen dia ada. Fitur kesehatannya di smartwatch ini dia hanya 2 pilihan aja ya, nggak terlalu banyak. Dan fitur lainnya seperti cuaca, stopwatch, timer, alarm, center dia tersedia. Juga ada Find Phone, Bluetooth Music juga ada. Kita lihat di bagian setting display and brightness. Saya penasaran dengan always on display-nya guys. Di sini kita aktifkan dan lihat hanya muncul pengaturan waktu aja ya. Ternyata di ini ada waktunya gitu guys. Hanya sampai 20 menit. Screen time off, dia sampai 30 detik. Di sini juga ada untuk pengaturan waktu ya. Kita bisa atur secara manual tanpa harus terhubung ke aplikasi. Harganya sendiri Tozo S5 ada di harga $59,99 untuk pilihan varian warna yang hitam ya, yang punya saya seperti ini. Kalau yang warna lain ini harganya berbeda lagi guys. Untuk pajaknya sendiri karena dia harganya di bawah 1 juta, saya bayar cuma 50 ribuan guys. Kalau saya jumlahkan ke rupiah, ini ada di 900 ribuan ya guys, nggak nyampe 1 juta. Kesimpulannya, smartwatch dari Tozo S5 desainnya ini cakep, flat screen, body kualitasnya ini solid ya. WA call dari Android saya tes bisa ternyata. Layarnya AMOLED dengan display yang cukup besar, smooth, berasa seperti 60 Hz. Cuma untuk diameternya sendiri menurut saya ini ukuran diameternya lumayan lebar, besar. Buat lengan kecil seperti saya ini menurut saya agak kebesaran ya. Di bagian strapnya juga terlalu lentur. Jadi ketika dipakai ini agak butuh kesabaran. Tombol yang di bagian atas juga dia tidak bisa diputar atau di-rotate. Jadi hanya bisa ditekan aja fungsinya. Double klik ganti view UI juga tidak bisa, harus melalui setting manual ya. Lalu dari segi fitur yang ditawarkan terbilang nggak terlalu banyak.